Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas materi baru yang berjudul rekristalisasi, ya. Nah, rekristalisasi ini adalah salah satu metode pemurnian. Jadi metode pemurnian itu bisa pakai kromatografi, contohnya kromatografi lapis preparatif atau KLP. Terus ada destilasi yang sudah kita bahas. Untuk destilasi itu khusus untuk senyawa yang fasenya atau wujudnya cair. Nah, sedangkan rekristalisasi adalah metode pemurnian khusus untuk senyawa yang fase atau wujudnya berbentuk padat. Apa sih prinsip dasar pemisahan dan pemurnian dengan metode rekristalisasi? Prinsipnya adalah adanya perbedaan kelarutan zat-zat padat dalam pelarut tertentu, baik dalam pelarut murni atau dalam pelarut campuran. Suatu zat padat akan lebih larut dalam pelarut panas dibandingkan pelarut dingin. Ini sih prinsip dasar dari kelarutan ya. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan adalah suhu. Biasanya suhunya semakin meningkat, maka kelarutan suatu zat semakin baik. Mungkin ada beberapa mahasiswa di sini ya yang sudah responsi dengan saya materi rekristalisasi untuk praktikum. Bisa kita lihat bahwa dalam rekristalisasi biasanya kita memilih suatu pelarut yang di satu sisi dia mampu melarutkan dan di satu sisi atau di kondisi lain dia mampu mengendapkan suatu zat. Ya. Salah satu pelarut yang dipilih untuk mengkristalkan itu biasanya kita memilih pelarut yang ketika di suhu panas atau dengan bantuan pemanasan dia bisa melarutkan zat aktif. Ketika didinginkan atau suhu diturunkan, zat aktifnya akan mengendap atau mengkristal. Nah, senyawa organik yang berbentuk padat pada temperatur ruang biasanya dimurnikan melalui kristalisasi. Jadi ini kristalisasi ini kita harus garis bawahi bahwa hanya untuk senyawa organik yang bentuknya padat atau solid. Teknik umumnya melalui pelarutan bahan yang akan dikristalkan dalam pelarut panas dan didinginkan dalam larutan secara pelan-pelan. Ya. Bahan yang dilarutkan mempunyai kelarutan yang lebih kecil pada temperatur yang rendah dan akan memisah dari larutan setelah pendinginan. Jadi gejala ini disebut kristalisasi. Apa bedanya kristalisasi dan pengendapan? Jadi kalau kristalisasi biasanya kita proses pendinginannya itu pelan-pelan ya. Pelan-pelan agar kristal tumbuh atau terbentuk. Sedangkan kalau pengendapan itu prosesnya berjalan cepat dan tidak selektif. Jadi kalau misalkan gini nih, pas kalian melakukan rekristalisasi, emang ya butuh kesabaran ketika kita mau membentuk kristal yang akan kita murnikan. Kalau misalkan kita terlalu cepat gitu ya melakukan pendinginan, itu yang terbentuk serbuk aja, serbuk. Jadi bedakan ya kalau kristal itu kan dia punya bentuk tertentu gitu ya, kayak mungkin kalau kalian lihat garam gitu ya. Garam itu kan dia punya bentuk kristalnya ya. Kalau misalkan kita terlalu cepat dalam proses rekristalisasinya ini, yang terjadi adalah bukan kristalisasi tapi pengendapan. Kalau pengendapan itu hanya terbentuk serbuk aja gitu, serbuk. Bentuk asli kristalnya itu tidak terbentuk gitu ya. Nah, dalam pekerjaan organik skala mikro, dua metode yang umum digunakan dalam kristalisasi yaitu ada kristalisasi skala mikro. Jika berat zat padat yang dikristalkan lebih kecil dari 0,1 gram. Nah, sedangkan kristalisasi skala semimikro jika berat zat padat yang dikristalisasi lebih besar dari 0,1 gram. Nah, ini adalah kurva yang menggambarkan suatu kelarutan
terhadap temperatur ya. Jadi kurva ini bisa digunakan untuk memilih pelarut mana sih yang cocok untuk mengkristalkan suatu zat. Ini contohnya ya, jika pelarutnya ini memiliki kurva seperti kurva C ini, adalah salah satu contoh pelarut yang tidak cocok digunakan untuk melakukan rekristalisasi karena pada temperatur baik temperatur rendah maupun temperatur tinggi kelarutannya tetap tinggi. Jadi si zatnya itu tetap larut gitu. Ketika dipanaskan, mau didinginkan, zatnya tetap larut. Berarti nanti kita nggak bisa mengkristal dong, ya. Nah, kita bandingkan dengan pelarut yang B. Untuk pelarut B, baik suhu rendah ataupun suhu tinggi, kelarutannya tetap jelek. Jadi ibaratnya nggak bisa ngelarut. Kenapa sih tetap nggak bisa dipilih? Karena tujuan dari rekristalisasi itu kan pemurnian ya. Pemurnian itu berarti menghilangkan pengotor. Nah, kenapa sih kita harus memilih pelarut yang ketika di suhu panas dia bisa melarutkan zat aktif, ketika di suhu dingin dia bisa mengkristalkan zat aktif? Tujuannya adalah, harapannya kita adalah ketika di suhu panas, pelarut tersebut mampu melarutkan zat aktif tapi mengendapkan pengotor. Jadi ketika kita saring, pengotornya itu nempel di kertas saring. Jadi yang kita dapat filtrat senyawa murni yang kita inginkan. Setelah itu didinginkan kan ya, setelah itu didinginkan sehingga bisa terbentuk kristal yang murni. Nah, oleh karena itu idealnya pelarut yang kita pilih dalam proses rekristalisasi itu harus memiliki kurva kemiringan yang tinggi seperti ini ya. Jadi dia di temperatur rendah mampu mengkristal, tapi di temperatur tinggi dia larut. Dengan harapan tadi ya, ketika zat aktifnya larut di temperatur tinggi, pengotornya itu gak larut. Jadi bisa kita saring. Ini ya penjelasan tadi bahwa garis B dan garis C ini memiliki slope yang kecil. Slope itu kemiringan ya. Jadi kita harus memilih garis atau pelarut yang memiliki kemiringan yang besar dari kurva kelarutan terhadap temperaturnya. Kelarutan senyawa organik adalah fungsi dari polaritas kedua pelarut dan zat terlarut. Jadi kalau kita amati ya, bahwa ada hubungan antara polaritas suatu zat ya dengan kelarutannya. Nah, dalam kelarutan dikenal prinsip namanya like dissolve like. Like dissolve like itu adalah senyawa polar itu akan terlarut di pelarut yang polar. Juga senyawa yang nonpolar akan terlarut di pelarut yang nonpolar. Kita beri contoh ya, misalkan kalau di senyawa metabolit sekunder nih, contohnya flavonoid ya. Kalau kita lihat strukturnya, flavonoid ini punya banyak gugus hidroksi OH ya, sehingga dia bersifat cenderung polar. Maka dia larut di pelarut yang bersifat polar, seperti metanol, dan air ya untuk flavonoid glikosida. Karena flavonoid glikosida ini sangat polar. Dia kan flavonoid berikatan dengan gugus gula yang sangat polar. Makanya dia larutnya di air. Sebaliknya kita ambil contoh ya, senyawa lemak misal. Lemak itu dia bersifat nonpolar, maka dia larutnya di pelarut yang bersifat nonpolar juga. Contohnya ether, N-heksana, dan lain-lain. Nah, prinsip kepolaran ini juga penting ya untuk kita memahaminya karena bisa kita jadikan dasar untuk memilih pelarut yang cocok digunakan untuk rekristalisasi. Nah, ini ya. Contoh senyawa yang mempunyai gugus fungsi yang dapat membentuk ikatan hidrogen. Berarti kan ini senyawanya polar ya. OH, NH, COH akan lebih larut dalam pelarut hidroksilat kayak air dan metanol daripada pelarut hidrokarbon seperti toluen dan heksana. Jika gugus fungsinya bukan merupakan bagian yang utama pada molekul, sifat kelarutannya mungkin bisa aja sebaliknya ya.
Jadi kita lihat dulu. Jadi kalau kita lihat suatu senyawa, meskipun misalkan nih, ini ada gugus OH-nya, tapi ternyata rantai C-nya juga panjang ya. Berarti ada gugus nonpolar, tapi ada gugus polarnya. Berarti dia mungkin kelarutannya itu atau sifat polaritasnya itu ada di tengah-tengah, misalkan semipolar gitu. Jadi adanya gugus OH, NH2 sebenarnya nggak menjamin bahwa senyawa itu polar. Karena kita juga tetap harus lihat secara keseluruhan strukturnya itu seperti apa sih gitu. Ada gugus lain nggak yang bisa menurunkan polaritas si zat tersebut. Ini contohnya adalah dodesil alkohol ya. Dodesil alkohol ini dia senyawa C panjang ya. Meskipun dia ada gugus OH, tapi karena rantai C-nya panjang, jadi senyawa ini tetap bersifat kepolarannya tetap bersifat rendah ya, karena panjangnya rantai hidrokarbon dalam senyawa dodesil alkohol ini. Ini ya contoh